warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Latifah dari kelas 4B. Saya bersekolah di SD 1 Masineti, Kecamatan Cimenyan. Saya akan membaca cerita yang saya sudah baca. Judulnya adalah Legenda Danau Toba. Pengarangnya adalah Gibran Maulana dan penerbitnya adalah Aulia. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yatim piatu yang bernama Toba. Pada suatu hari, ia pergi memancing sepulang dari ladangnya. Dia berharap mendapatkan ikan yang besar untuk dijadikan lauk. Betapa gembiranya dia mendapatkan ikan mas besar yang tersangkut di mata pancingannya. Dia pun pulang ke rumah. Saat ia hendak memanggang ikan tersebut, ternyata kayu bakar di rumahnya sudah habis. Dia pun langsung keluar rumah untuk mengambil kayu bakar yang ada di kolong rumahnya. Saat dia masuk ke rumah, ia menyimpan kayu bakar itu di pojok rumahnya dan dia bergegas untuk mengambil ikan tersebut. Saat dia ingin mengambil ikannya, ternyata ikannya sudah tidak ada. Tetapi di mejanya terdapat keping uang emas yang sangat banyak. Dia sangat heran dengan kejadian itu. Akhirnya dia pun masuk ke kamarnya. Saat dia masuk ke kamarnya, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita cantik jelita yang ada di kamarnya. Toba pun jatuh cinta kepada wanita itu. Mereka menikah dan bahagia. Tidak lama kemudian, istri Toba melahirkan anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh besar. Dia menjadi anak pemalas karena sering dimanja oleh ibunya. Dia terus bermain dan tidak pernah membantu ayahnya yang bekerja di ladang. Pada saat itu, ibu Samosir menyuruh Samosir untuk mengantar makanan ke ayahnya. Awalnya Samosir tidak mau, tetapi ibunya terus memaksa. Akhirnya Samosir mengantar makanannya. Saat ia hendak mengantar makanannya, dia bertemu dengan teman-temannya. Dia bermain sampai puas. Setelah ia bermain sampai puas, dia merasa lapar. Dia memakan makanan yang harusnya buat ayahnya, hanya disisakan sedikit. Di ladang, Toba sudah menunggu lama sekali. Dia pun berhenti bekerja dan dia beristirahat. Saat Samosir sudah datang, betapa kagetnya dia karena isi makanannya sudah sisa sedikit. Lalu Toba menampar Samosir dan berkata, "Dasar kau anak ikan, lebih baik kau menjadi ikan seperti ibumu." Samosir menangis dan mengadukan itu semua kepada ibunya. Saat Samosir sudah mengadukan itu semua kepada ibunya, ibunya sangat marah. Ibu Samosir menyuruh Samosir untuk naik ke bukit dan memanjat pohon yang tinggi. Samosir pun menurutinya. Lalu ibunya berenang ke sungai dan menjadi ikan mas yang besar. Di ladang, Toba sangat terkejut melihat air bah besar yang datang menghampirinya. Toba pun tidak bisa menyelamatkan diri. Toba meminta tolong beberapa kali, tetapi tidak ada bantuan dan tidak ada orang yang menjawab itu. Lalu Toba pun tenggelam. Danau yang di sekeliling bukit itu disebut Danau Toba dan bukitnya disebut Danau Samosir. Hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah jangan meremehkan hal kecil. Berbaktilah kepada orang tua, sayangilah orang tua. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.